money short. We're sorry to inform you that 31 additional employees will now be eliminated. Kali ini saya akan kembali menyajikan alur cerita film thriller yang mengisahkan tentang 80 orang karyawan di sebuah perusahaan yang dikurung di dalam gedung dan disuruh untuk saling menghabisi. Seperti apakah keseruan kisahnya? Langsung saja bentangkan layar dan selamat menyaksikan. Berlatar di Bogota, Kolombia, atau lebih tepatnya di sebuah gedung kantor perusahaan milik Amerika bernama Belco Industry yang mempekerjakan warga Amerika dan warga lokal, dan khusus setiap karyawan Amerika yang bekerja di sana telah ditanamkan sebuah chip di kepala dengan alasan kalau itu semua demi keamanan sehubung dengan maraknya penculikan yang terjadi di sana. Hari itu keadaan di luar gedung terlihat berbeda, di mana saat itu Barry melihat ada beberapa pasukan bersenjata yang berjaga yang tanpa memberikan penjelasan, mereka memulangkan setiap warga lokal yang datang untuk masuk jam kerja. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan Danny yang baru saja diterima bekerja dan sepasang kekasih bernama Mike dan Leandra. Namun kisah kali ini akan lebih berfokus kepada Mike, Leandra, dan Barry. Hey, Barry. Saat akan masuk ke ruang kerjanya, Mike merasa sedikit heran dengan tidak adanya sama sekali karyawan lokal di kantor tersebut, dan ketika melihat keluar jendela, ia semakin heran dengan melihat penjaga bersenjata yang berjalan masuk ke dalam gudang di luar kantor. Ia pun langsung menghubungi satpam bernama Evan dan menanyakan soal karyawan lokal yang dipulangkan dan mengapa ada prajurit bersenjata di tempat tersebut. Dan Evan pun menjelaskan kalau pihak kantorlah yang memerintahkan untuk memulangkan semua karyawan lokal, dan mengapa prajurit bersenjata tersebut ditempatkan di sana alasannya adalah karena adanya ancaman keamanan di wilayah tersebut. Sekali lagi saya tekankan kalau itu semua hanyalah alasan perusahaan saja. Dan tiba-tiba, All employees, no matter what you're doing, please stop and lend me your full attention. muncul suara misterius dari interkom nirkabel yang bukan berasal dari kantor itu sendiri, di mana suara tersebut mengatakan kepada 80 karyawan yang ada di sana bahwa dalam 8 jam ke depan semua yang ada di dalam gedung tersebut akan tewas. Namun mereka masih punya peluang untuk hidup asalkan mengikuti instruksi dari suara tersebut, yang mana instruksi pertama dari suara itu adalah, mereka disuruh untuk membunuh 2 orang di dalam gedung tersebut dalam waktu 30 menit, dan jika dalam waktu yang ditentukan belum ada yang terbunuh maka akan ada akibatnya. Dan ketika seorang wanita ingin keluar gedung tiba-tiba, kepanikan pun mulai terjadi di sana. Dan sebagai seorang pimpinan, Barry meredamkan rasa panik yang dialami semua karyawan dengan memberikan penjelasan yang rasional di mana menurutnya, bangunan tersebut milik pemerintah dan sudah sewajarnya memiliki sistem keamanan militer, dan menurutnya seseorang telah iseng menggunakan fitur keamanan tersebut. Seketika setelah itu keadaan mulai sedikit tenang. Dan kemudian 2 orang dari bagian teknisi mencoba memotong logam yang menutupi semua akses keluar gedung dengan menggunakan mesin las, namun alih-alih terpotong, ternyata logam tersebut sama sekali tidak memanas ketika terkena api dari mesin las tersebut. Dengan situasi demikian Mike pun merasakan kalau semua yang terjadi di sana bukanlah sekedar tindakan iseng belaka. Ia pun memberitahukan kepada Barry kalau sebelumnya ia melihat prajurit bersenjata masuk ke dalam gudang di luar gedung dan menurutnya di sanalah semua yang terjadi saat ini telah diatur. Di lain sisi beberapa karyawan mencoba mencari bantuan dari luar dengan berada di atap gedung, dan saat melihat seorang pria di dalam pos penjagaan, mereka pun meneriakinya, namun pria tersebut tidak menghiraukannya, dan tiba-tiba, di saat yang sama, 3 kepala karyawan pecah begitu saja. Awalnya semua mengira kalau seseorang telah menembaknya,
Namun saat Barry memeriksanya ternyata penyebabnya adalah ledakan dari dalam kepala itu sendiri. Seperti yang telah saya katakan dari awal kalau setiap karyawan yang bekerja di sana telah ditanamkan sebuah chip di kepala dengan tujuan untuk keamanan setiap karyawan. Namun faktanya, itu semua adalah bom mikro yang sengaja ditanamkan untuk eksperimen gila dari suatu organisasi. Menyadari hal tersebut, Mike pun mengambil sebilah pisau cutter dan masuk ke toilet guna menghindari kamera CCTV untuk mengeluarkan bom tersebut dari kepalanya. Akan tetapi tindakannya tersebut masih tertangkap kamera pengawasan yang entah berada di mana, dan ia terpaksa menghentikan perbuatannya karena diancam akan diledakkan jika tidak berhenti dalam hitungan mundur. 5, 4, 2. Setelah kejadian tersebut, beberapa karyawan lainnya membongkar setiap kamera tersembunyi. Sementara di sisi lain, Barry yang mulai menanggapi keseriusan dari apa yang dikatakan suara misterius tersebut langsung menemui Evan untuk meminta kunci gudang senjata. Namun sebagai seorang security, Evan tidak memberikan kunci tersebut meski yang memintanya adalah atasannya sekalipun, dan tiba-tiba si suara misterius mengatakan jika siapapun bebas melakukan apa saja asalkan tidak mencopoti kamera ataupun mengeluarkan chip di kepalanya, dan jika ada yang melanggarnya, maka ia akan langsung diledakkan tanpa pakai peringatan seperti yang terjadi pada Mike sebelumnya. Kemudian ia pun memberikan perintah selanjutnya yaitu, 30 orang harus terbunuh dalam waktu 2 jam yang entah seperti apapun caranya, dan jika tidak ada atau tidak sampai 30 orang yang terbunuh, maka ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. If 30 of you are not dead, we will end 60 of your lives through our own methods. Begin. Seketika perkataan tersebut menggoyangkan mental beberapa karyawan hingga mereka mengambil beberapa sajam untuk digunakan membunuh. Dan terlebih lagi dengan suara berisik dari alarm yang dinyalakan oleh Bagong, membuat seorang teknisi rusak mentalnya dan membunuh rekannya secara tak sengaja. Akan tetapi perbuatannya tersebut disaksikan oleh Danny yang tengah bersembunyi di sana dan saat ia menangkap Danny secara tak sengaja ia tewas terkena besi di tempat tersebut. Kembali kepada kericuhan di ruang sebelumnya di mana akhirnya Barry menenangkan mereka namun secara tak diduga, Barry memiliki saran untuk membunuh 30 karyawan berdasarkan biodata diri, di mana ia memilih karyawan yang sudah tua yang tak punya tanggungan dan sebagainya untuk ditumbalkan. Sementara itu, Leandra menyarankan untuk memasang spanduk SOS di atap gedung. Perdebatan pun semakin memanas tapi pada akhirnya, Mike dan banyak karyawan lainnya memilih mengikuti saran Leandra sehingga hal tersebut membuat kelompok terbelah menjadi 2 kubu, di mana kubu Mike yang mencari jalan keluar tanpa membunuh, dan kubu Barry yang mencari jalan keluar dengan mengikuti perintah untuk membunuh. We have to be bold here. This isn't the time for timidity. Seusai mengambil perlengkapan untuk membuat spanduk SOS, Mike dan Leandra menuju ke atap, namun ketika itu Leandra melihat mesin las yang sebelumnya berada di tempat tersebut telah hilang, dan Evan yang kebetulan berada di sana pun menyangka kalau Barry lah yang membawanya untuk membuka pintu gudang senjata, karena sebelumnya Evan pernah menolak untuk memberikan kuncinya kepada Barry. Tanpa berlama-lama mereka bertiga pun langsung menuju ke sana untuk menghentikannya, dan dengan menggunakan pistol milik Evan, Mike menembak selang mesin las tersebut hingga tak bisa digunakan lagi. Dan keputusan Mike tersebut membuat Barry semakin emosi. You know what, Mike? That was a stupid fucking move. Singkat cerita, ketika tidak berhasil memasang spanduk SOS di atap gedung karena adanya penjaga yang berada di bawah yang terus menembakinya, Mike pun kembali ke dalam gedung dengan rasa sedikit frustasi akan orang yang telah mempermainkan hidupnya sekarang, sehingga menimbulkan opini dari dirinya yang bertanya-tanya tentang siapakah orang yang telah melakukan semua ini, dan apa inikah alasan mereka dipekerjakan di sana di sebuah gedung yang berada di tengah antah berantah dengan pelacak yang ditanamkan di kepala yang apakah hanya untuk dijadikan sebagai eksperimen manusia. This building, it's like it was designed for just this purpose. Lalu ketika menuruni anak tangga, tiba-tiba Barry CS menyerang Mike hingga pingsan dan kemudian menikam Evan hingga tewas hanya untuk mengambil kunci gudang senjata yang berada di tangan Evan, sementara itu Leandra dijadikan sandera. Dengan didapatkannya beberapa senjata api dari gudang tersebut, Barry membagikannya kepada kelompoknya dan memerintahkan mereka untuk menyandra semua karyawan dan kemudian mengumpulkan mereka semua dalam satu ruangan,
termasuk juga Mike yang baru saja tersadar dari pingsannya. Can I have your attention, please? Now I'm gonna need everybody over the age of 60 to please step forward. This is the only choice we have. Setelah mensortir beberapa karyawan dan masih kurang beberapa orang lagi untuk mencapai jumlah 30 orang yang harus dibunuh dalam waktu yang sudah semakin dekat, Barry pun memilih sisanya secara acak sekaligus memilih dengan memasukkan unsur dendam pribadi. Dan kemudian ia membunuhnya satu persatu hingga saat salah satu anggotanya akan membunuh Mike, tiba-tiba Danny yang tidak tertangkap oleh kelompok Barry karena dari tadi hanya bersembunyi, melihat apa yang tengah dilakukan Barry CS dan itu membuatnya berinisiatif untuk mematikan lampu di ruangan tersebut, sehingga hal tersebut pun memberikan Mike celah untuk kabur. Seketika keadaan menjadi rusuh dan membuat Barry CS membunuh siapapun tanpa memilah dan memilih yang tanpa ia ketahui kalau jumlah orang yang terbunuh saat itu mencapai jumlah 29. Sementara di sisi lain, Leandra yang terpisah dari Mike sedang bersembunyi dari anggota Barry yang tengah mengejarnya, dan dengan menggunakan sebilah besi di tangannya ia pun berhasil menjatuhkan si pria, lalu tiba-tiba suara misterius memberitahukan kalau waktu yang tersisa tinggal 2 menit sedangkan pembunuhan masih kurang 1 orang lagi, dan di saat itulah Leandra dihadapkan dengan dilema antara melengkapi jumlah pembunuhan atau tidak. Dan tiba-tiba kembali terdengar suara misterius yang mengatakan jika waktu yang sudah ditentukannya untuk membunuh 30 orang telah berakhir, dan seperti yang telah ia jelaskan sebelumnya bahwa jika tidak mencapai jumlah 30 orang maka ia akan meledakkan 30 orang lagi di dalam gedung tersebut ditambah dengan 1 orang dari kurangnya target yang diberikan sebelumnya. You've come up 1 body short. We're sorry to inform you that 31 additional employees will now be eliminated. Dengan menyusutnya jumlah karyawan secara drastis, tahap terakhir pun dimulai, di mana mereka semua diperintahkan untuk saling membunuh hingga hanya menyisakan 1 orang yang bertahan hidup. The last stage of the game is quite simple. Jiwa-jiwa psikopat Barry CS pun semakin menjadi sejadi-jadinya, di mana mereka membunuh semua orang yang ia temukan. Namun saat Barry mencoba membunuh Danny dan pria yang berada di atas lift yang ia naiki, Danny sempat melompat sedangkan si pria terjepit hingga tewas dan membuat lift tersebut macet. Sementara itu di sisi lain, Leandra bertemu dengan 2 bagong yang sedang mengumpulkan bom dari kepala karyawan yang tewasnya bukan karena diledakkan, dan alasan kedua bagong tersebut mengumpulkannya adalah untuk digunakan meledakkan logam yang menutupi pintu keluar. Lalu ia terlibat pertikaian dengan Wendell yang ditemuinya secara tidak sengaja. Dan disitulah kedua bagong tewas ditembak Wendell sedangkan Wendell tewas di tangan Leandra, yang kemudian ia bertemu dengan Mike di tempat di mana bom yang dikumpulkan almarhum bagong berada. Dan sementara itu, Barry berhasil keluar dari lift yang menjebaknya. Kembali kepada Mike yang mengantongi bom yang telah dikumpulkan oleh almarhum bagong tapi tiba-tiba, seorang pria melemparinya dengan bom molotov. Untungnya molotov tersebut tidak mengenainya dan Leandra. Namun tiba-tiba muncul Barry yang langsung menembakinya beserta si pelempar molotov, dan tanpa Mike sadari kalau salah satu peluru Barry tersebut pun mengenai Leandra. Sementara Danny yang baru saja berhasil masuk ke dalam lift harus tewas karena secara tak sengaja Barry berada tepat di depan pintu liftnya yang terbuka. Dengan tewasnya Leandra, kini hanya tertinggal Barry dan Mike saja, yang secara singkatnya, Mike keluar sebagai pemenang di mana setelah membunuh Barry, seketika pintu pun terbuka dan datanglah 2 orang prajurit yang kemudian membawanya ke hadapan si pria bersuara misterius yang berada di dalam gudang di luar gedung. Sebelum diinterogasi di ruangan tersebut, Mike telah memasukkan bom yang dikumpulkan almarhum bagong sebelumnya ke dalam saku prajurit yang membawanya dan saku si pria misterius, yang kemudian setelah ia mengamati panel yang digunakan untuk mengaktifkan bom tersebut,
Ia langsung menerobos ke panel tersebut dan mengaktifkannya, yang akhirnya rencananya itu pun berhasil dan kini ia terbebas dari belenggu si pria. Namun ternyata, masih ada seseorang yang mengawasinya yang entah berada di mana. Tamat. Untuk kesimpulan akhirnya, bagaimanakah dengan peledak yang ditanam di kepala Mike? Apakah ia keluarkan atau tidak, itu semua tidak diperlihatkan dalam filmnya, atau mungkin saja telah ia buang namun masih ada yang tertanam di bagian tubuh lainnya yang dipasang oleh orang yang mengawasinya dalam kamera di akhir film. Siapakah dia dan dari organisasi manakah? Entahlah. Sekian dan terima kasih dan jumpa lagi di video selanjutnya.